Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Kinayung, NIM 114200087 dari Blok 8 Praktikum SIL. Di sini saya akan menjelaskan acara 7, yaitu registrasi, digitasi, contouring, tabling, symbology, dan labeling GIGIS. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi GIGIS. Ini saya sudah lakukan dan juga memilih new project. Nah, sini sudah. Terus setelah itu kita mengklik plugins dan juga klik manage and install plugins. Terus di sini kita harus memastikan bahwa semua ketentuan yang sudah diberikan Asep sini sudah terchecklist, lalu di close, lalu memilih raster dan georeferencer. Nah, di sini kita sudah memasukkan peta acara 1 yang dipakai pada acara 1, dan kita akan mendigitasi dengan cara mengklik pojok kiri atas dan juga pojok kiri bawah. Di sini kita mulai memasukkan koordinat X dan juga koordinat Y-nya. Dan juga klik OK. Lalu setelah itu kita memilih transformation setting, lalu mengubah transportation type-nya menjadi linear dan mengganti target SRS ini sesuai dengan zona kita. Di sini zona 50S, WGS 84 ITM zona 50S. Lalu kita juga checklist load in GIGIS when done. Terus klik OK. Setelah itu kita mengklik start georeferencing dan juga klik save dan close. Nah, di sini kita klik layer, terus memilih create layer, dan memilih new shape file layer. Memberi nama batas administrasi, dan juga mengganti geometric type menjadi polygon. Lalu memberi nama, keterangan. Setelah itu mengklik add to field list dan klik OK. Lalu kita mengklik toggle editing. Nah, di sini kita akan memplot daerah pada peta yang sesuai dengan acara 2.
Jangan lupa mengklik Add Polygon Feature. Setelah kita selesai mengupload 3 wilayah, seperti pada cara 1, di sini kita akan mengisi ID-nya 1 dan juga keterangannya sebagai 1, lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa daerahnya sudah diplot, lalu kita akan mengklik 2 kali layer batas administrasi dan juga pilihlah simbologi, lalu simple fill ini dan klik simple fill, lalu mengganti opacity menjadi 0% dan stroke width menjadi 0,6. Klik OK, dan OK. Terus di sini kita klik edit dan juga klik split features dan mulai membagi wilayah menjadi 3 wilayah seperti pada acara. Nah, setelah sudah terbagi menjadi 3 wilayah, lalu kita mengklik layer dan juga klik create layer dan shape file layer, memberi nama file name ini sebagai jalan dan mengganti geometry type-nya jadi line, lalu mengubah nama di new field ini menjadi keterangan. Add to field list dan klik OK. Lalu kita memilih toggle editing dan outline feature, lalu membuat 1 jalan pada setiap wilayah. Nah, di sini kita menambahkan lagi keterangan dan juga ID-nya sebagai 1. Klik OK. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan sungai pada setiap wilayah dengan cara layer, lalu klik layer, new shape file layer, dan memberi nama sebagai sungai. Geometry type-nya menjadi line, new field name-nya menjadi keterangan, lalu klik add to field list. Oke. Lalu kita mulai mengupload sungai 1 pada setiap wilayah dengan pilih toggle editing, lalu ini outline feature. Setelah itu kita akan membuat layer titik dengan cara layer, lalu create layer, new shape file, file name menjadi titik. Lalu geometry type-nya point, terus field name-nya jadi keterangan, lalu klik add to field list, klik OK. Dan di sini kita memilih titik 1 saja pada setiap wilayah. Klik toggle editing, terus add point feature.
keterangan ID-nya menjadi 1. Nah, setelah itu kita mengklik kanan batas layer batas administrasi dan pilih Open Attribute Table. Lalu mengganti nama keterangannya ini menjadi nama wilayahnya. Nah, di sini sudah selesai. Lalu close saja. Lalu mengklik kanan pada layer jalan ini, Open Attribute Table. Karena jalannya saya membuatnya menyambung, jadi jalannya cuma 1. Tapi kalau misalnya membuat jalan yang tidak menyambung ini, maka keterangannya dan ID-nya tetap ada 3. Lalu pada layer sungai, klik kanan, klik Open Attribute Table, lalu kita memberi nama sungai permanen, lalu sungai musiman, lalu sungai permanen, dan close. Lalu pada layer titik ini kita mengganti keterangannya bebas saja. Saya akan mengganti nama menjadi rumah sakit, lalu sekolah, dan masjid. Nah, di sini kita akan mengklik kanan layer batas administrasi dan pilih properties. Lalu pada simbologi ini kita mengganti menjadi categorize, dan kolomnya ini jadi keterangan. Lalu memilih classify, mengklik classify. Nah, di sini kan sudah ada semua kabupatennya nih. Lalu klik 2 kali pada simbolnya, kita ganti penggunaan lahannya. Bebas saja. Lalu klik OK. Kita mengklik kanan lagi dan klik properties, lalu mengganti jadi single label. Mengklik kanan layar batas administrasi, lalu properties, label, pilih single label, dan di sini kita pilih label width-nya jadi keterangan, terus mengganti teksnya menjadi Times New Roman. Buffernya ini di checklist draw text buffer, tulisannya sudah, lalu nah, terus setelah itu pada layer jalan ini klik kanan properties, lalu pada simbologi kita akan mengganti categorize,
lalu kolomnya menjadi keterangan, klik classify, kita pilih jalannya dulu. Nah, di sini sudah jalannya sudah sesuai RBI, lalu lagi labels, single labels, terus label width-nya kita ganti keterangan, lalu teksnya font diganti menjadi TNR, buffernya kita checklist, placementnya ini menjadi curve, klik apply lalu oke. Nah, di sini sudah jalannya, lalu sungai properties, setelah itu simbologi dan juga categorize, lalu kolomnya menjadi keterangan, classify, sungai ini kita pilih yang irigasi, lalu drainase, apply, terus oke. Dan setelah itu properties, label, simbol label, keterangan, teksnya Times New Roman, ready checklist, dan placementnya menjadi card, apply, lalu oke. Nah, di sini kan tidak terlihat ya tulisannya, tapi kalau di Zoom nih terlihat pada setiap wilayah ada tulisan sungainya, jenis sungainya. Lalu klik kanan pada titik dan pilih properties, lalu simbologi, categorize, kolomnya keterangan, dan di classify. Lalu kita mencari simbol masjid. Di sini klik apply, lalu oke. Dan klik properties, label, single label, keterangan, teksnya, tulisnya Roman, beberapa di checklist, placementnya sudah. Nah, sudah terlihat kan pada semua titik sudah ada tulisannya, lalu kita unchecklist layer yang ini. Lalu memilih open source data manager, dan pilih vektor, lalu input kontur yang pada acara 2 yang lalu.
Nah, di sini sudah di add kontur yang acara 2 kemarin, lalu mengklik processing. Lalu pilih toolbox. Dan di sini kita akan memilih menu factor overlay, lalu clip dan mengubah input layer menjadi kontur dan output layernya sebagai batas administrasi. Lalu klik run dan close. Nah, di sini sudah ada kontur klipnya, lalu di uncheck list konturnya aja. Lalu klik kanan kontur layer yang sudah diklik dan pilih open attribute table, lalu memilih toggle editing mode. Dan di sini kita akan memilih new field. Selanjutnya adalah menambahkan tabelika, tapi di sini saya udah membuat tabelikanya. Lalu kita mengklik select features using an expression. Lalu kita memilih field and values di sini dan pilih klik 2 kali elevation, lalu persen, operators, dan persen. Nah, di sini kita akan menambahkan nilai IKA. Lalu kita menambahkan nilai IKA-nya yaitu 20. Dan klik select features. Nah, di sini sudah select semua, lalu mengubah pilihan IKA, lalu kita mengisi angka 0. Itu kita mengisi angka 0, terus mengklik update selected dan memilih deselect all, lalu close. Itu kita mengisi elevation ini jadi 1, lalu update selected dan mengklik select all. Setelah itu kita mengklik kanan layer clip, lalu pilih properties, lalu pilih pada menu label ini, lalu mengganti menjadi base labeling. Setelah itu kita mengklik add rule, dan di sini kita mengisi description menjadi IKA, lalu mengklik simbol rumus,
mengklik simbol epsilon, lalu memilih field and values, kemudian IKA, lalu menambah sama dengan, dan all ini. Memilih angka, klik OK. Klik OK. Lalu mengubah teks menjadi Times New Roman, lalu mengklik buffer dan checklist draw text buffer, lalu mengubah placement jadi curve. Klik OK dan klik apply. Nah, setelah itu kita mengklik kanan layer clip, pilih properties, lalu simbology, dan mengganti menjadi categorize, lalu kolom menjadi IKA, klik classify, mengklik 2 kali pada garis konturnya ini, lalu mengganti warna dan ketebalan garis kontur. Lalu kita mengganti warnanya ini tadi menjadi oranye yang ini, lalu serabutnya kita membuat satunya lebih tebal daripada yang untuk IKA itu lebih tebal. Klik simple line, lalu pilih warna. Klik apply dan OK. Di sini acara 7 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.